Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat renungan kita hari ini terambil di dalam kitab Efesus, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada orang bilang begini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dalam satu kutipan ini saya menemukan dan saya melihat memang kita perlu belajar dari pengalaman. Ada banyak hal yang kita bisa petik, ada banyak hal yang kita bisa pelajari ya dari pengalaman yang kita lewati. Walaupun tidak semua pengalaman memberikan sesuatu yang baik, tapi dari pengalaman kita bisa belajar untuk sesuatu hal menjadi lebih baik. Nah, kira-kira demikianlah gambaran yang saya coba lihat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 hingga ayat 16. Dikatakan karena itu ya. Jadi ada hal-hal sebelumnya sebagai anak-anak Tuhan dengan berbagai pola kehidupan, pergaulan dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan karena itu ini menjadi satu dasar yang mendasari apa nih yang selanjutnya akan kita lakukan. Dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Jadi kita diajak untuk melihat, memperhatikan dengan seksama. Artinya dengan teliti, dengan serius, dengan penuh perhatian. Apa itu yang perlu diperhatikan? Yaitu bagaimana kamu hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali ya, bagaimana kita hidup untuk kita perhatikan. Misalnya ya, dalam 1 tahun ini, saya sengaja mengambil ayat ini untuk hari ini begitu ya, sebagaimana ini menjadi penutup ya, tahun ini ya, nggak terasa hari ini adalah 31 Desember 2024 begitu ya. Saya mencoba melihat bagaimana kita mau merenungkan kembali bagaimana kita hidup di tahun 2024. Ya tentunya kita banyak belajar ya dari tahun-tahun sebelumnya dan hari ini kita memasuki tahun 2024. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi perenungan kita bersama bukan berarti hidup saya lebih baik, tidak. Saya juga tidak lebih baik. Ya, itu udah pasti. Nah, tetapi saya mau mengajak begini. Yuk, mari kita coba renungkan bagaimana kita hidup di tahun 2024 ini. Apakah hidup kita adalah hidup yang sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kita sudah melakukan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini memang hidup kita sudah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, firman Tuhan memang sengaja mengingatkan kita ya. Yuk kita perhatikan dengan seksama. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh perjalanan hidup kita. Ya, misalnya secara khusus saja di tahun 2024. Mulai Januari sampai hari ini Desember ya, di penghujung tahun. Bagaimana kita menggunakan hidup? Apakah kita sungguh-sungguh menggunakan hidup untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk kemuliaan diri kita sendiri? Sadar tidak sadar ada banyak orang begitu ya menggunakan hari-harinya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, satu kali saya mendapati ya seseorang sharing dengan Sarah, dia cerita, dia sharing dengan saya, dia cerita bagaimana dia tidak lagi mengutamakan Tuhan.
Ya, dia punya kesibukan yang luar biasa sampai dia nggak punya waktu untuk Tuhan. Nah, itu menjadi satu perenungan, satu refleksi di dalam dirinya yang saya bersyukurnya begini. Orang ini sadar dan menyadarinya. Ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Ada beberapa orang itu kadang menutup-nutupi dirinya ya supaya kelihatan rohani, supaya kelihatan baik hidupnya ya. Dia merasa hidupnya baik-baik saja. Padahal enggak juga ya. Secara relasi dengan Tuhan ya ada banyak hal yang bolong lah ya. Apakah itu saat teduh, apakah itu ibadah ya, apakah itu hari-hari dia dengan Tuhan ya, dalam melakukan pekerjaan yang baik. Ada banyak hal yang dia sudah lewatkan. Dia sibuk dengan dirinya sendiri sampai lupakan segala sesuatunya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana perjalanan hidup kita 1 tahun ini bersama dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita makin intim atau kita makin berjarak? Sehingga biasanya kalau jarak ya memisahkan itu kecurigaan, ketidakpercayaan itu kan terjadi ya. Misalnya sama kayak pasangan suami istri begitu ya. Ketika tidak ada keintiman, tidak ada relasi yang dekat, perasaan curiga ya, perasaan jauh itu ada walaupun tinggal satu atap. Sama kita sebagai anak Tuhan bisa merasa begitu. Ya. Iman kita masih Kristen, KTP kita Kristen begitu ya. Hari-hari kita ya tetap kita jalani sebagaimana mestinya, tetapi tidak ada satu relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan, itu akan membuat kita sebenarnya berjarak. Ya. Keberadaan kita itu tidak dirasakan, atau kehadiran Tuhan pun kita bisa tidak rasakan. Karena apa? Karena itu tadi relasi yang tidak intim. Nah, jadi bagaimana kita hidup? Mari kita renungkan ya. Jangan seperti orang bebal dikatakan, tapi seperti orang arif. Orang bebal itu ya tipenya begini, dia nggak tahu dan nggak mau tahu. Kalaupun dia tahu, dia juga nggak mau tahu. Nah, itu orang bebal Bapak Ibu Saudara ya. Ada banyak orang sudah diingetin firman Tuhan, sudah diingetin, diberi nasihat ya, tapi tetap lakukan. Nah, itu namanya orang bebal. Beda dengan orang arif. Dia nggak tahu, dia mau cari tahu. Kalau dia sudah tahu, nah dia mau tahu. Nah, bagaimana hidup kita hari ini? Apakah kita menjadi orang yang bebal, susah dikasih tahu dan nggak mau tahu, nggak mau peduli? Atau kita yang nggak tahu mau tahu dan setelah kita tahu kita mau terlibat di dalamnya untuk satu pekerjaan Tuhan yang mulia? Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan perjalanan hidup kita sampai di titik ini. Tentunya ada banyak pelajaran melalui kegagalan setiap peristiwa yang terjadi. Untuk kita sekali lagi merenungkan, iya ya, apakah aku akan seperti ini terus? Rumah tanggaku apakah akan begini terus? Atau sebenarnya ada sesuatu terobosan yang sebenarnya kita bisa ambil dalam pekerjaan ya. Bagaimana kita bekerja? Apakah kita mau begini-begini saja dengan hasil yang seperti ini? Atau sebenarnya masih ada kapasitas, ada kemampuan yang sebenarnya kita bisa lebih maksimalkan. Dan saya percaya hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah tantangan dalam hidup kita. Ya, selain kita perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, tidak menjadi seperti orang bebal tapi jadi orang arif, tapi juga ini berbicara tentang bagaimana kita menggunakan waktu yang ada. Ingat, hari-hari ini jahat ya. Makin hari bukan makin lebih baik. Kita tahu bersama ada banyak tantangan, ada banyak hal ya, bagaimana kasih makin dingin ya antara satu dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hari ini kita menggunakan waktu kita? Apakah kita juga sudah menggunakan waktu kita dengan bijaksana? Ya, tadi pagi saya bangun memang lebih awal. Saya bikin update status di WhatsApp begitu. Tiba-tiba ada satu jemaat memberi komentar begitu ya. Saya tanya, loh kok belum sudah bangun pagi-pagi sekali, saya bilang. Oh ya, bangunnya lebih pagi katanya. Wah, bersyukur ya, luar biasa, saya bilang. Beliau sampaikan, oh enggak luar biasa, Tuhan yang luar biasa, karena masih memberi saya kesempatan untuk saya boleh datang bercerita kepadanya. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang bisa menangkap hal ini. Ya, ada banyak orang kadang bangun ya pagi hari, ya sudah tidur lagi. Ya enggak salah sih. Tapi ketika kita dibangunkan lebih awal, ya saya percaya Tuhan mau dengar kita lebih awal juga ya. Apakah dalam doa kita,
dalam pujian kita ya, yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang tentunya ini akan membangun satu relasi yang lebih erat lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hari ini menggunakan hidup kita? Bagaimana hari ini kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan? Apakah kita sudah menggunakan hidup kita dengan maksimal? Ada orang dikasih 5, dia kerjakan 5 itu maksimal. Tapi jika kita diberi 10, kita hanya mengerjakan 5, itu belum maksimal. Karena Tuhan memberi kita 10. Nah, sudahkah hari ini kita mengerjakan apa yang semestinya kita kerjakan? Dalam hal waktu misalnya, sudahkah kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana? Waktu bersama dengan keluarga, ya. Hari ini kan hari-hari libur ya Bapak Ibu Saudara ya. Apakah kita juga menggunakan waktu libur, waktu kebersamaan ini dengan keluarga dengan baik? Saya senang melihat beberapa orang update status, mereka jalan-jalan bersama keluarga. Mereka makan bersama di rumah. Nggak harus jalan-jalan, ya. Tidak harus makan mewah di luar. Di rumah bersama itu sesuatu yang baik, ya. Kemarin saya belajar sama anak-anak naik sepeda bareng. Ini satu kebersamaan yang menurut saya ini sesuatu yang baik, ya. Kemarin istri belikan Lego, ya, untuk kami aktivitas di rumah mengisi masa liburan. Ini bukan hal yang menurut saya biasa, ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana kebersamaan itu perlu dibangun untuk bersama, ya. Hari ini bagaimana kita menggunakan waktu ya dengan orang-orang yang kita kasihi? Apakah kita sudah menggunakan waktunya dengan baik, atau kita menyia-nyiakan waktu yang kemudian berlalu? Waktu itu seperti uap ya, sebentar saja kelihatan lalu hilang. Nah, apakah kita mau menyia-nyiakan waktu yang ada itu, atau kita mau menggunakan dengan sebaik-baiknya kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai? Apalagi ini di masa-masa libur, waktu kumpul keluarga ya. Jangan sibuk ya dengan hal-hal yang masih bisa dikerjakan esok-esok lagi ya. Karena kebersamaan itu kan tidak selalu ada. Jadi selagi masih ada waktu dalam kebersamaan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu bersama dengan Tuhan. Hati-hati ya di masa liburan. Seringkali waktu kita dengan Tuhan itu bisa hilang. Ya. Biasa bangun pagi karena liburan udahlah bangunnya siang. Nanti ajalah baca firman-Nya siangan. Udah siang ternyata kegiatannya keluar. Pulang sampai malam. Akhirnya malam udah kecapean. Ya, hati-hati masa-masa rawan di liburan. Tidak lagi memiliki keintiman dengan Tuhan. Tapi saya percaya bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terbiasa membangun relasi dengan Tuhan, waktu tidak lagi menjadi satu kendala. Ya, kapanpun dimanapun kita bisa datang kepada Tuhan. Nah, ini menjadi satu bagian yang penting. Ya, bagaimana kita mau menggunakan waktu kita dengan keluarga, bagaimana waktu kita dengan Tuhan, bagaimana kita menggunakan waktu yang kita masih dipercayakan ini untuk hidup percaya kepada Tuhan misalnya. Sudahkah kita juga percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan di waktu-waktu yang masih ada? Ini menjadi satu kesempatan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bergumul ya, bagaimana kita menggunakan hidup ini. Sudahkah hidupku sesuai dengan desain yang Tuhan berikan? Sudahkah sesuai dengan desire yang Tuhan percayakan? Ya, sudahkah sesuai dengan destiny yang Tuhan juga taruhkan di dalam diri kita? Dan sudahkah kita hari ini menggunakan setiap waktu, kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya? Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami menjalani hidup. Terima kasih 365 hari kami sudah jalani dan lalui di tahun ini. Kami rindu pelajaran hidup yang Tuhan izinkan menolong kami memperbaiki kehidupan kami untuk kami menjalani esok hari di tahun 2025. Di tahun yang baru, hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih 365 hari Engkau sudah menyertai memberkati kami di tahun 2024. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati memelihara kami di tahun 2024, yang juga akan menyertai, memberkati, memelihara kami di tahun 2025 ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih juga untuk setiap teman-teman yang dengan setia membaca, merenungkan, mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah mereka juga diberkati. Dan Tuhan juga yang menolong untuk setiap kami melihat kasih setia daripada Tuhan. Sehingga hari-hari kami boleh menikmatinya dengan penuh sukacita.
Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kami percaya Engkau yang menyertai, memberkati perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Ini doa seru kami Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan akhir tahun di tahun ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap setia membaca, merenungkan, mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah Tuhan yang sudah memelihara kita di tahun 2024, yang juga akan menyertai, memberkati, memelihara kita di tahun 2025 nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut tahun yang baru. Bersama Tuhan kita lalui semuanya ini. Shalom.